Namaku Ika. Aku baru seminggu jadi perawat jaga malam di sebuah puskesmas kecil di pinggiran kota. Malam itu, sekitar jam 3 pagi, saat aku hendak pulang, aku mendengar suara bel pasien. Tapi anehnya, semua kamar kosong. Lalu dari ruang tunggu, terdengar suara, "Suster, saya belum dipanggil." Padahal, semua pintu sudah dikunci. Dan dari situlah, malam itu berubah jadi mimpi buruk paling nyata dalam hidupku. Assalamualaikum, Sobat Bunga Malam. Kalian percaya nggak kalau tempat seperti puskesmas yang kita anggap aman, ternyata bisa berubah jadi tempat paling menyeramkan? Di video kali ini, kita akan menyelami kisah nyata yang dikirimkan oleh salah satu narasumber kami, seorang perawat jaga malam yang mengalami hal mistis di puskesmas tempatnya bekerja. Jangan lupa like dan subscribe, karena setiap malam akan ada cerita horor baru yang akan bikin kamu susah tidur. Namaku Ika. Aku perawat baru yang ditempatkan di puskesmas Karangjati, sebuah puskesmas kecil di pinggiran kota yang hanya buka 24 jam untuk pelayanan darurat. Tidak banyak pasien yang datang tengah malam. Bahkan, bisa dibilang nyaris tidak ada. Tapi, malam itu ada sesuatu yang membuatku sadar. Tidak semua yang datang ke puskesmas itu masih hidup. Malam itu, hari Kamis, menjelang Jumat Kliwon. Aku masih ingat betul, karena saat aku datang untuk shift malam, angin dingin berembus lebih kencang dari biasanya. Bahkan daun pintu sempat tertiup dan menutup sendiri dengan bunyi keras saat aku menyalakan lampu lobi. Puskesmas ini kecil, hanya ada 3 ruang rawat inap, 1 ruang bersalin, dan ruang tunggu utama yang terhubung langsung ke meja resepsionis. Malam itu, hanya ada 1 pasien rawat inap yang masih tertidur. Seorang anak kecil dengan demam tinggi. Selebihnya sepi. Jam menunjukkan jam 2:45. Aku duduk di meja resepsionis, menyalin laporan dari buku catatan ke sistem komputer. Di luar, hujan rintik-rintik mulai turun. Lampu neon di ruang tunggu sesekali berkedip. Sudah biasa, instalasi listrik di puskesmas ini memang tua dan sering error. Tapi tiba-tiba, ting-tong, ting-tong, bel pasien berbunyi 2 kali. Cepat dan keras. Aku spontan berdiri. Refleks. Padahal, aku yakin tidak ada pasien lain selain anak kecil yang tidur di ruang perawatan 01. Aku bergegas ke sana. Kubuka pintunya pelan. Kulihat ibunya masih tertidur sambil mendampingi anaknya yang meringkuk. Tidak mungkin mereka yang menekan bel. Aku periksa ruang 02 dan 03. Semuanya kosong. Lampu dimatikan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Perasaanku mulai tidak enak. Aku kembali ke ruang tengah. Dan saat itulah, aku melihat seseorang duduk di ruang tunggu. Seorang pria tua, rambutnya putih kusut, memakai jaket biru lusuh yang terlihat sangat usang. Ia duduk membungkuk, menatap lantai. Wajahnya tidak kelihatan jelas dari posisiku berdiri. Aku terdiam sejenak. Kaget. Bagaimana bisa dia masuk? Aku sudah mengunci pintu depan sejak pukul 10 malam. Aku ingat betul. Tak mungkin dia bisa masuk dari luar. Aku melangkah pelan mendekatinya. "Pak, maaf, Bapak belum dipanggil ya?" Laki-laki itu tidak langsung menjawab. Dia hanya duduk diam. Lalu beberapa detik kemudian, dengan suara serak dan pelan, ia berkata, "Saya sudah menunggu sejak sore tadi." Aku tercekat. "Nunggu giliran berobat, Pak?" Tanyaku lagi. Dia mengangguk pelan, lalu tanpa menatapku, ia berbisik, "Tolong jangan lama, saya harus cepat pulang." Aku mulai merasa aneh. Tapi, mencoba tetap tenang. Aku membuka komputer, mengecek daftar pasien yang terdaftar hari itu. Tapi tidak ada nama yang cocok. Tidak ada pasien lansia, tidak ada yang datang sore tadi, selain pasien balita dan ibu hamil. Aku menoleh kembali ke arah kursi ruang tunggu, dan pria itu sudah tidak ada. Kosong, hanya kursi bergoyang pelan, seolah baru saja ditinggalkan seseorang. Aku terkejut. Jantungku berdebar kencang. Kuputar pandangan ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Semua pintu masih tertutup. Tidak mungkin orang tua itu bergerak secepat itu atau menghilang begitu saja. Aku menelan ludah. Punggungku mulai basah oleh keringat dingin. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir logis. Mungkin
Dia ke toilet, tapi toilet umum untuk pasien dikunci sejak malam karena sering rusak. Tiba-tiba. Dug. 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 Dag 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 dag. Suara ketukan keras datang dari arah ruang bersalin. Aku hampir meloncat dari tempat duduk. Ruang bersalin seharusnya kosong, bahkan terkunci. Aku sendiri yang menguncinya. 2 jam lalu, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih cepat, seperti orang yang panik. Lalu, sunyi. Aku berjalan ke arah ruang bersalin. Pelan-pelan, suara langkahku seperti menggema di lorong. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu. Terkunci, seperti seharusnya. Tapi saat aku menempelkan telinga ke pintu, aku mendengar suara isak tangis pelan. Suara seorang perempuan. Menangis dan seperti merintih kesakitan. Suster, tolong. Anak saya, suara itu lirih, nyaris tak terdengar, tapi sangat jelas mengucapkan kata suster. Aku mundur beberapa langkah. Ketakutan, tanganku menggigil. Dan saat itu juga, lampu lorong padam seketika gelap, total sebelum nyala kembali dengan bunyi klik yang mengerikan. Suara tangisan itu menghilang. Dan di ujung lorong, aku melihat sesuatu. Siluet bayangan seorang wanita berdiri di depan ruang bersalin. Kepalanya tertunduk. Rambut panjangnya menutupi wajah. Ia mengenakan gaun putih seperti baju pasien bersalin. Dia berdiri diam selama 5 detik. Lalu menghilang begitu saja, tanpa suara. Aku tidak tahu berapa lama aku terpaku di lorong itu. Seluruh tubuhku dingin. Kaki terasa seperti membatu. Bayangan perempuan bersalin itu nyata. Bukan hanya perasaan atau halusinasi. Aku bahkan bisa mendengar suara napasnya yang berat dan tangis lirih, seperti seseorang yang sedang menahan sakit luar biasa. Aku kembali ke ruang resepsionis dengan langkah gemetar. Lampu ruang tunggu masih berkedip. Aku menyalakan komputer dan mencoba membuka sistem CCTV. Tapi semua channel menunjukkan layar hitam. Tidak ada satupun kamera yang berfungsi. Kenapa bisa mati semua? Batinku. Padahal, baru sore tadi aku sempat melihat rekaman ruang bersalin. Dan semuanya normal. Sekarang, seolah-olah seluruh sistem pengawasan puskesmas itu dimatikan secara paksa. Aku menghubungi kepala puskesmas melalui telepon darurat, tidak bisa. Kubuka WhatsApp, tidak terkirim. Sinyal mendadak hilang. Bahkan, Wi-Fi puskesmas yang biasa kugunakan untuk jaga malam tidak terdeteksi. Saat sedang mencoba memeriksa modem, aku mendengar suara dari balik meja pendaftaran. Plak, sebuah map rekam medis terjatuh sendiri dari rak. Map berwarna coklat lusuh. Tidak ada nama di bagian depannya. Hanya tulisan tangan pudar. Bersalin, Maret tahun 2004. Aku membukanya pelan. Di dalamnya hanya ada 1 lembar foto hasil USG hitam putih dan beberapa coretan catatan medis yang sudah mulai menguning. Tidak ada nama pasien. Tidak ada dokter yang menangani. Tapi, yang membuatku bergidik adalah tanggalnya 15 Maret tahun 2004. 21 tahun yang lalu. Aku bergumam. Kenapa map ini bisa muncul tiba-tiba? Saat aku membalikkan badan untuk mengembalikannya, telepon meja berdering keras. TRRRT, TRRRT, TRRT. Getarannya membuatku panik. Dengan tangan gemetar, kuangkat gagangnya. Puskesmas Karangjati. Dengan Ika berbicara, tidak ada jawaban. Lalu terdengar suara lirih sangat pelan, seperti seseorang sedang berusaha menahan sakit sambil bicara. Suster, tolong bantu saya. Saya masih di ruang bersalin. Aku langsung menutup telepon itu. Nafasku terengah-engah. Suara itu, suara perempuan yang sama seperti yang kudengar dari balik pintu sebelumnya. Tapi tidak mungkin ada pasien di sana. Tidak ada yang dijadwalkan melahirkan malam itu. Aku bangkit dan kembali ke lorong. Kali ini dengan senter. Lampu ruang bersalin masih mati. Tapi saat aku mendekat, pintunya terbuka sendiri perlahan. Engselnya mengeluarkan bunyi kriek panjang dan menyayat telinga. Ruang itu gelap, tapi jelas terlihat bahwa ranjang bersalin dalam posisi terbuka, seolah baru saja digunakan. Aku menyorotkan senter ke lantai. Ada bekas air ketuban, atau mungkin darah. Jantungku seperti ingin meledak. Aku mencoba menyalakan lampu ruangan.
tapi tombolnya tidak berfungsi. Di sudut ruangan, ada baskom berisi kain pembungkus bayi yang sudah berlumuran merah. Warnanya gelap, bau amisnya menyengat. Aku mundur, tidak tahan. Tapi sebelum keluar, aku melihat sesuatu di cermin. Cermin kecil di atas wastafel menunjukkan pantulan seorang perempuan sedang berbaring di ranjang. Perutnya membuncit, dan dua tangannya menggenggam kuat pinggir ranjang seperti sedang mengejan. Tapi saat aku menoleh ke arah ranjang, tidak ada siapa-siapa. Pantulan itu masih terlihat, tapi dunia nyatanya kosong. Aku menutup mata dan berdoa pelan. Tapi saat membuka mata, kini bayi yang ada di ranjang merah, belum dimandikan, dan tidak menangis. Aku menjerit sekuat-kuatnya dan lari dari ruang bersalin. Sampai di meja resepsionis, aku terisak sendiri. Aku tidak tahu harus menghubungi siapa. Aku ingin kabur, tapi pintu utama tidak bisa dibuka. Seolah terkunci dari luar. Kunci gantungannya tergantung rapi, tapi lubang kunci seperti membatu. Bahkan gembok digital pun tak merespons. Aku terperangkap sendirian dalam puskesmas ini. Dan mereka masih di dalam. Pagi akhirnya datang. Tapi langit tetap kelabu. Hujan yang turun sejak dini hari tak kunjung reda. Jam sudah menunjukkan jam 6:15. Tapi entah kenapa, bel pintu depan tetap tak berbunyi, dan tidak ada satupun petugas jaga pagi yang datang. Aku terduduk lemas di belakang meja resepsionis. Wajahku pucat, tubuhku lemas, dan baju kerjaku masih bau darah dari ruang bersalin. Entah darah siapa. Aku hanya ingin keluar. Aku ingin hari itu segera berakhir. Tiba-tiba, tok tok tok, tok tok, pintu depan diketuk cepat. Dengan sisa tenaga, aku bangkit. Kutengok dari kaca kecil di pintu. Seorang perempuan paruh baya, mengenakan kerudung basah kuyup, berdiri sambil menggenggam payung patah. Begitu pintuku buka, ia langsung berkata terburu-buru, "Maaf, suster, suami saya semalam kesini, tapi sampai sekarang belum pulang." Aku tertegun. "Suami ibu? Siapa namanya?" Ia bilang mau berobat karena dadanya sesak. Namanya Pak Sugito. Pakai jaket biru tua, sudah tua, rambutnya putih semua. Ibu tunggu dari tadi malam, tapi dia nggak pernah balik. Aku langsung terduduk. Pak Sugito, jaket biru, rambut putih, sama persis dengan pria yang kulihat tengah malam tadi, yang duduk membungkuk di kursi ruang tunggu, yang berkata, "Saya sudah menunggu dari sore, tapi nama itu tidak pernah tercatat dalam daftar pasien malam tadi." Aku membuka sistem, memeriksa lagi dari awal, bahkan mengecek buku tulis manual. Tidak ada nama Sugito masuk daftar pasien semalam. Sama sekali tidak ada. Dengan suara pelan, aku berkata, "Saya sempat lihat orang seperti itu semalam, tapi saya tidak tahu kemana dia pergi." Si ibu mulai panik. Matanya berkaca-kaca. "Dia bukan orang aneh, suster. Dia kesini karena sesak. Biasanya nggak pernah hilang kayak gini." Aku menenangkannya semampuku, meski aku sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lalu, sesuatu membuat bulu kuduku berdiri. Ketika aku membuka komputer dan mencoba mengecek rekaman CCTV semalam, file rekaman tanggal hari itu hilang, lenyap, seolah tidak pernah ada aktivitas malam itu. Yang lebih mengerikan lagi, ada satu folder rekaman tersembunyi dengan nama Rekaman Khusus 15 Maret tahun 2004. Tanganku gemetar saat membukanya. Tayangan muncul. CCTV ruang bersalin, tanggal 15 Maret tahun 2004. Seorang perawat, bukan aku, sedang membantu proses persalinan. Seorang ibu muda, wajahnya pucat, rambutnya panjang, menangis kesakitan. Lalu, bayi lahir, tapi tidak menangis. Perawat itu panik, mencoba menepuk dada bayi. Tidak ada reaksi. Ibu di ranjang mulai menangis histeris. Lalu, tubuhnya melemah. Monitor jantung di belakangnya menunjukkan garis datar. Ibu dan bayi itu meninggal bersamaan. Tayangan berhenti sejenak. Namun saat kamera secara otomatis bergerak ke arah jendela ruangan, aku terlonjak. Ada seorang pria berdiri di luar jendela. Pria tua, jaket biru, wajahnya tidak jelas, tapi dari posturnya, itu sama persis dengan Pak Sugito. "Dia sudah di sana sejak dulu," bisikku lirih. Aku merasa ingin muntah.
Lalu kulihat detail lainnya di rekaman jam kejadian. Jam 3:17 pagi, waktu yang sama dengan saat bel pasien semalam berbunyi. Aku menutup laptop, tidak sanggup melihat lagi. Tiba-tiba, suara dari pengeras suara tua di ruang tunggu menyala sendiri. Suster, pasien, atas nama Sugito. Masih menunggu giliran. Suaranya serak, pelan, dan langsung mati setelah itu. Aku melihat ke arah ruang tunggu. Kursi tempat pria tua itu duduk malam tadi bergoyang pelan, seolah baru saja ditinggalkan lagi. Sore harinya, setelah tim jaga pagi akhirnya datang, aku menceritakan semuanya. Mereka kaget, tapi seorang penjaga malam yang sudah lama bekerja di sana, Pak Mahmud, hanya menghela napas panjang. "Kamu juga lihat dia ya, Nak?" Aku mengangguk pelan. Pak Mahmud lalu berkata lirih, "Dia itu bukan pasien. Dia itu suaminya Bu Ranti, pasien yang meninggal waktu melahirkan tahun ke-2004. Anaknya nggak selamat. Sejak itu, setiap malam Jumat Kliwon, dia datang, duduk diam, nunggu, tapi nggak pernah dipanggil." Aku gemetar. Kenapa tidak dipanggil? Pak Mahmud memandangi lorong kosong dan menjawab, "Karena yang dia tunggu bukan giliran berobat, tapi giliran istrinya lahir kembali." Setelah mendengar cerita dari Pak Mahmud, aku tidak bisa lagi memandang puskesmas ini sama seperti sebelumnya. Ruang bersalin yang dulu kupikir hanya ruangan medis biasa, kini terasa seperti ruang lintas waktu, tempat peristiwa kelam berulang tanpa henti. Tempat seorang ibu melahirkan dalam kematian, dan seorang suami terjebak dalam penantian yang tidak pernah selesai. Hari itu, aku langsung mengajukan pengunduran diri. Aku tidak kuat. Aku hanya perawat biasa, bukan seseorang yang sanggup berhadapan dengan arwah penasaran yang menolak untuk pergi. Tapi sebelum aku pergi, ada satu hal yang menggangguku. Map rekam medis bertanggal 15 Maret tahun 2004 itu hilang. Aku mencarinya di laci, rak, bahkan tempat sampah. Tidak ada. Hanya tersisa satu hal yang kutemukan di balik meja resepsionis. Sehelai foto. Foto hitam putih. Gambar perempuan dengan perut hamil besar sedang tersenyum ke arah kamera. Di bagian belakangnya tertulis tangan, Ranti, dan Sugito. Menanti si kecil. 2004. Itu dia, Bu Ranti dan Pak Sugito. 2 minggu setelah aku berhenti, aku mulai merasa tenang. Tapi pada suatu malam Jumat, aku tiba-tiba terbangun. Jam 3:10. Ada ketukan di pintu rumah kontrakanku. Pelan, tapi jelas. Tok tok tok. Aku menahan napas. Kupikir hanya halusinasiku saja, tapi saat kulihat dari balik jendela, tidak ada siapapun. Lalu, HP-ku menyala sendiri. Ada pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Hanya berisi satu kalimat, "Suster, saya belum dipanggil malam itu." Aku langsung menggigil. Nomor itu kosong. Tidak ada foto, tidak bisa ditelepon balik. Keesokan harinya, aku mendatangi Pak Mahmud di puskesmas. Ia hanya menghela napas, seperti sudah tahu. "Kalau dia sudah tahu wajahmu, sulit dilupakan, Nak." Aku menangis. Aku hanya ingin membantu, bukan malah dibayangi oleh mereka. Pak Mahmud menatapku dan berkata pelan, "Mereka yang meninggal dalam penantian akan terus datang sampai ada yang menyelesaikannya. Bu Ranti meninggal tanpa sempat melahirkan. Pak Sugito meninggal tak lama setelahnya. Tapi arwah mereka tidak pernah pergi. Tiap malam Jumat Kliwon, mereka mengulangi malam itu. Minta dilayani, minta ditemani, minta diakui. Tapi siapa yang bisa melayani pasien yang sudah mati?" Aku tidak menjawab, karena malam itu, aku tahu jawabannya adalah aku. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat pekerjaan di klinik baru. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, aku selalu tidur dengan lampu menyala. Dan tiap kali aku mendengar suara bel pintu dari luar rumah, ting tong. Aku tahu itu bukan kurir, bukan tetangga, bukan tukang ojek. Itu Pak Sugito. Masih memakai jaket biru tuanya, masih membungkuk dengan kepala tertunduk, dan masih berkata dengan suara serak, "Suster, saya belum dipanggil."